Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Terima kasih. Mohon perhatian untuk informasi pelayanan saat ini. Yang melayani ibadah pagi ini, hamba Tuhan Pendeta Nyonya Pak Sadia Batayiri dengan menggunakan tata ibadah Pentakosta kedua. Didasari pembacaan Alkitab Lukas 12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Tuhan diinformasikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pekerjaan renovasi gereja Siba dikerjakan mulai hari ini, Senin 25 Mei 2026 pukul 14.00 atau jam 2 siang dengan melibatkan semua sektor, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Diinformasikan kepada jemaat bahwa pada tanggal 28 sampai tanggal 31 ada kegiatan koinonia pengasuh jemaat TPM Ebenezer Sambaki bersama pengasuh jemaat TPM Larang Kota. Begitu dimohon di setiap sektor untuk menjaga keamanan, ketertiban maupun kebersihan lingkungan dan rumah masing-masing. Setelah ucap 3 kali, jemaat silakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 dan 2. Demikian informasi pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah ini. Jemaat kekasih Tuhan, dalam ibadah pencurahan Roh Kudus di hari yang kedua ini, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni
dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12, kita baca dari ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Lukas pasal 12, kita baca dari ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Mendahului pembacaan ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus atas pembacaan kita saat ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang penuh kasih, dalam ibadah pencurahan Roh Kudus di hari yang kedua ini Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami akan membaca sabda kebenaran firman-Mu. Tetapi kami menyadari sungguh Tuhan bahwa kami manusia, kami lemah, kami tak mampu dan tak berdaya. Kami memohon kekuatan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, mampukan kami agar ketika kami membaca firman ini dapat menggugah hati-hati kami untuk dapat memperlakukan firman ini di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membelah diri. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat hari Pentakosta yang kedua. Kemarin kita telah merayakan pencurahan Roh Kudus dan kita bersukacita karena penolong yang ilahi itu kini tinggal di dalam gereja-gereja rumah tangga kita dan juga di setiap hati kita. Bapak dan Ibu anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang kehidupan seorang ayah bersama dengan anak-anak dan istrinya di sebuah kampung yang kecil. Bapak Ibu, tepatnya di ujung kampung itu tinggallah keluarga kecil yang sangat sederhana, yang kemudian kehidupan mereka itu dari luar itu baik-baik saja. Sang ayah hidup bekerja keras karena tuntutan kehidupan. Sang ibu pun juga memberi
Sang ibu pun juga ternyata diam-diam menangis di dapur. Anak-anak mereka juga ternyata merasa bahwa kehidupan mereka itu tidak cukup seperti apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu dong tinggal serumah, tapi ternyata dong hati satu dengan yang lain itu sing pernah menyatu. Hati mereka satu terhadap yang lain itu hidup berjauhan. Bahkan doa-doa keluarga masih mereka lakukan, tapi ternyata doa yang dinaikkan setiap malam itu terasa hampa, sehingga tidak ada lagi tempat untuk kemudian juga mereka bisa saling mendengarkan satu terhadap yang lain. Pada satu malam Bapak Ibu, pertengkaran besar terjadi. Lampu padam, rumah jadi gelap. Sing ada lagi anggota keluarga yang berbicara satu terhadap yang lain. Dan saat itu hujan deras turun sehingga pada akhirnya yang terdengar itu hanya suara hujan di atap rumah mereka. Tiba-tiba Bapak Ibu, anak yang bungsu ini dia bilang dengan pelan-pelan, "Katong susah berdoa kah malam ini?" Semua diam. Hening seketika, ayah mereka yang biasanya keras susah mampu lagi Bapak Ibu bilang apa-apa. Dan dalam gelap itu, dong ibu mulai berdoa dengan suara yang gemetar. Dan dalam doa itu sang ibu berkata, "Tuhan, beta susah kuat lagi. Tolong beta rumah tangga ini juga." Malam itu tidak ada doa dengan kata-kata yang indah, tidak ada kata-kata yang penuh dengan makna teologis yang hebat yang terdengar seperti biasanya. Sebab hanya tangisan dan air mata yang kemudian membanjiri ruangan itu. Dan dengan hati yang lelah dalam kepasrahan, tetapi kemudian justru disitulah Roh Kudus bekerja. Malam itu Bapak Ibu, sang ayah mulai kemudian menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keluarga, sehingga pada akhirnya sang ayah meminta maaf. Anak-anak mulai bercerita dan menyampaikan apa yang menjadi ketakutan-ketakutan mereka. Lalu mereka saling mengasihi. Mereka menangis bersama-sama dan mereka merangkul satu terhadap yang lain. Sebab apa Bapak Ibu? Ternyata tidak semua masalah itu yang terjadi dalam katong kehidupan ini dia bisa berlalu dengan begitu saja. Dia bisa saja langsung selesai. Tapi sejenak, sejak malam itu, rumah mereka mulai berubah suasananya. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa makna dari cerita ini dalam kaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dari Lukas 12 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dalam bingkai tema mingguan kita, Roh Kudus sebagai penolong dalam setiap gereja rumah tangga. Bapak Ibu, maknanya ialah yang pertama, kita belajar bahwa Roh Kudus ternyata hadir tidak hanya di dalam ruang-ruang gedung gereja, tidak hanya hadir di dalam persekutuan yang beribadah, tetapi kemudian Roh Kudus hadir di atas kemumpung meja-meja makan, di atas kemumpung meja-meja sembahyang yang penuh oleh air mata. Roh Kudus hadir di bilik-bilik kehidupan keluarga, rumah tangga Kristen yang terus bersujud dalam setiap doa dan doa di kehidupan ini. Roh Kudus juga hadir saat kita susah tahu
untuk membuat kita menjadi sempurna dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, katong semua sing sempurna. Katong pun kekurangan, katong pun kelemahan, katong pun keterbatasan. Tapi kalau Tuhan supake, Tuhan pasti tahu memperlengkapi kita dengan roh dan hikmat Tuhan. Dari teks Lukas 12 di hari ini Bapak dan Ibu, Yesus melihat bahwa murid-muridnya dalam situasi juga yang sama. Murid-murid Yesus juga takut karena mereka juga diperhadapkan dengan penguasa pada pengadilan, pada kemungkinan juga mereka pasti akan ditolak oleh masyarakat karena mereka memilih hidup mereka untuk kemudian juga memilih mengikut Yesus. Mereka cemas, dan apa yang dialami dirasakan oleh murid-murid Yesus, dirasakan oleh murid-murid Yesus masa kini juga. Di tengah kepanikan itu, Yesus justru memberi sebuah janji yang menenangkan, bahwa janganlah kamu khawatir, karena Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Di hari pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu, Pentakosta menunjukkan bahwa keberanian iman itu bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari karya Roh Kudus. Sebab Bapak dan Ibu anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum Pentakosta Bapak Ibu, Petrus menangkal Yesus 3 kali. Namun sesudah Roh Kudus turun, Petrus berdiri di depan banyak orang dan kemudian memberitakan Injil tanpa takut. Itu berarti Roh Kudus memulihkan hati yang rapuh dan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Bapak Ibu kalau belajar hari ini di Pentakosta yang kedua ini dari kisah keluarga yang sederhana tadi, tapi juga dari Simon Petrus, bahwa Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi. Ketika kita mengundang Roh Kudus hadir, saya usah takut, saya usah cemas, pergi saja, jalani saja, sebab keberanian itu pasti diberikan untuk kita siap bersaksi. Roh Kudus juga hadir untuk menolong orang-orang yang percaya saat kita ada dalam kelemahan dan ketakutan. Orang lain mungkin menganggap bahwa ketong ini lemah dan tidak berdaya, tapi Roh Kudus akan menolong kita dalam kelemahan dan ketakutan kita, sehingga kita akan menjadi gereja-gereja rumah tangga yang tetap berdiri kuat di tengah berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup ini, di tengah-tengah berbagai macam tuntutan pelayanan dan pengabdian. Sebab Roh Kudus akan memampukan gereja, yaitu beta dan Bapak Ibu, untuk hidup dalam kebenaran. Sebab Roh Kudus juga pasti, Roh Kudus mampu dan sanggup mengubah orang-orang yang biasa untuk menjadi alat-alat kesaksian Allah, menghadirkan sukacita, damai sejahtera itu di hidup yang Tuhan anugerahkan. Amin.
dengan penuh sukacita dan rasa terima kasih kami kepada-Mu ya Bapa. Lewat ibadah Pentakosta kedua di saat ini di hadapan Bapak telah terkumpul seluruh pemberian syukur kami mohon kiranya Bapak terima dan Bapak berkati agar semua pemberian syukur ini dapat dipakai di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini, oleh khusus di dalam negeri dan jemaat kami, dan juga akan berbalik menjadi berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus korban